Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami, channel Lukman Bisman. Bila kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe. Kali ini kita akan mencoba berbagai kreasi dengan baju yang sudah tidak layak dipakai, istilahnya ada bolong, tapi kita manfaatkan menjadi model baju yang cukup unik dengan model berupa ornamen motif naga. Jadi untuk pertama kali kita gambar dulu seperti ini. Jadi kita buat sketsa dulu, dilanjutkan dengan penambahan sambungan kain, dan biasanya lagi dengan pemasangan bidangan, baru dilanjut dengan pengerjaan di mesin bordiran. Untuk pertama kali kita membuat motif naga ini, usahain dengan penyesuaian warna. Biasanya unsur hijau, unsur emas, unsur merah, ataupun unsur warna putih itu bisa cocok untuk ornamen naga ini, karena kita juga mengambil motif-motif yang warnanya lebih cerah dan lebih kontras. Jadi kalau kita bordir agak sedikit kalem, biasanya bordirannya tidak terlihat di kain. Ini bajunya kami juga kita simpan di lemari, cuma sayang mungkin ada rayap ataupun ada sejenis serangga yang menggerogoti. Padahal bajunya ini juga masih terbilang masih baru ya, tapi sayang udah kok bolong. Yaudah kami mensiasatinya atau merekayasanya menjadi motif yang enak dilihat. Motif naga ini juga sering dipakai untuk baju ataupun jaket, tapi kebanyakannya orang itu membuatnya di jaket. Tapi ini juga kami mencoba untuk di baju untuk tampilnya lebih elegan. Inilah prosesnya, mari kita lihat. Kami juga mencoba untuk menyingkat durasi waktu dengan mempercepat durasinya, jadi agar tidak bosan. Ini juga enak dilihat, dan andai kata mau belajar bordiran juga bisa kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Pengerjaan biasanya kita pengerjaan lebih yang kepada dasarannya. Semisal warna ular itu ada hijaunya, kita usahain pertama kali pemasangan di warna dasarnya dulu, baru kemudian di warna yang detail. Semisal warna merah ataupun hitam, biasanya hitam yang terakhir karena untuk mendetail ornamen naga ini. Jadi untuk tahapannya ya seperti itu. Jadi andai kata kita pindah bidangan pun sama, kita harus punya urutan. Jadi kita dasar baru ke detail. Jadi kita akan melihat jadi bentuk naga ini seperti timbul. Kita juga akan menerangkan bahwa pada ekornya juga akan terlihat seperti hidup. Jadi ada kalanya kita juga membuat dasaran dulu, baru membuat tepiannya. Teknik ini juga biasanya teknik puter. Jadi kita juga ada orang yang mungkin agak kesulitan dengan teknik ini, karena mungkin kalau terbiasa agak sedikit kaku, karena kita harus memutar bidangan menyesuaikan pola pada gambar. Padahal itu biasanya agak teknik yang agak sulit, tapi kalau seringnya belajar kita juga bisa mampu seperti ini. Untuk itu kalau udah pekerjaannya berapa tahun ataupun berapa bulan yang terus kontinu membuat ini, juga akan terbiasa. Contohnya ini kita membuat dasarannya seperti ini untuk kepala, karena ini baju kancing depan jadi terpisah. Untuk itu juga kita buat gambar lebih simetris ke kiri dan kanannya. Kita juga akan membuat kepala seperti ini. Jadi inilah motif-motif yang banyak sekali dijumpai. Motif ular naga ini paling banyak dicari, ataupun selain gambar burung fonik ataupun burung yang lainnya.
Biasanya untuk jaket-jaket Sukajan itu gambar naganya itu mengelilingi sekitar jaket, terus depan sampai ke belakang, ke punggung, sampai ke tangan. Makanya biasanya untuk pengerjaan jaket Sukajan itu tetap menggunakan mesin manual seperti ini. Karena untuk komputer, karena ada banyak sudut yang harus di bidangan, istilahnya dijepit pakai bidangan ini, yang agak kesulitan untuk komputer bisa masuk. Tapi mungkin ada kalanya kalau bajunya sebelum jadi dibuat, tapi kan andai kata bajunya setelah jadi itu agak kesulitan. Tetap kita harus memakai mesin manual seperti ini. Makanya sampai kapanpun mungkin manual masih bisa diperlukan untuk bisnis bordiran ini. Kami juga alhamdulillah ada selalu pesanan untuk pengerjaan seperti ini. Kebanyakan juga yang pesan itu jaket dan mungkin baju hoodie ataupun baju-baju yang biasanya dibuat. Nah, biasanya kami yang pesan itu juga kebetulan kami hanya menerima jasa bordiran saja. Orang yang datang ke tempat kami itu biasanya mengirimkan jaket ataupun baju yang akan dibordir. Terus berikut dengan gambar dan sketsa. Biasanya permintaan konsumen itu banyak ngambil referensi dari Google ataupun surrealis Jepang. Biasanya orang-orang konsumen kami itu biasanya ngambil dari itu. Terus kami biasanya membuatkan sketsa. Setelah sketsa jadi ataupun sketsa udah bisa dibuat, baru setelah ada kecocokan kami lanjut ke pengerjaan. Bisnis ini juga lumayan naik turun apalagi di masa pandemi ini, tapi alhamdulillah masih cukup berjalan. Karena ini juga mungkin keahlian seni yang bisa dan butuh ketekunan dan ketelatenan. Karena pengerjaan untuk satu jaket ini juga bisa mengenalkan sampai 2-3 hari untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus. Tapi untuk gambar seperti ini kami hanya bisa sampai cuma 1 hari full untuk pengerjaan. Tapi kalau untuk jaket yang cukup besar sampai ke tangan, sampai ke punggung, itu butuh waktu sekitar 2-3 hari. Inilah hasilnya. Baju yang bolong tadi ini sekarang sudah menjadi bentuk ornamen ular naga yang cukup elegan lah istilahnya, dipakai juga enak dan nyaman dilihat. Dan seperti timbul, karena sebagaimana kita ketahui bahwa bordiran itu kesannya lebih ketimbulnya itu. Nah, sekarang kita coba pakai seperti ini, hasilnya juga lumayan nyaman dipakai dan enak mungkin sekarang. Padahal ini adalah baju bekas, istilahnya baju yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekian dari kami ulasannya. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.